Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa asbahtum? Sama saja maknanya kaifa halukum. Cuma lebih ditekankan kaifa asbahtum, bagaimana keadaan antum pagi hari ini. Alhamdulillah sehat. Jasmani rohani. Sudah sarapan semuanya? Oh puasa, alhamdulillah, masya Allah. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya nikmat kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya. Dan semoga Allah senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita telah sampai kepada hadis at-tasi asyar. Hadis yang ke-19. Sahih? Betul enggak? Iya, kita perlu pelan-pelan ini. Kalau enggak diprotes lagi ini. Sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah SAW. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang lebih di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Dan jangan melihat kepada orang yang lebih di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Dan itu lebih layak untuk kalian tidak meremehkan, merendahkan nikmat Allah atas kalian. Hadis muttafaqun alaih. Ana ulangi terjemahannya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah kepada orang yang lebih di bawah kalian dan jangan melihat kepada yang lebih di atas kalian. Maka itu lebih pantas, lebih layak untuk kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Muttafaqun alaih.
Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmukumullah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ya laha min wasiyatin nafi'atin. Alangkah bermanfaatnya wasiat ini. Ini merupakan hadis yang menjadikan seorang hamba insyaallah senantiasa bisa bersyukur kepada Allah. Ini adalah hadis yang paling bisa menguatkan salah satu sayap seorang muslim muslimah, yaitu senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena dalam hidup ini cuma ada dua pilihan, antara bersyukur dan bersabar. Karena manusia, kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan dengan kejelekan, dengan kenikmatan dan dengan musibah. Kalau enggak musibah, ya nikmat, itu saja. Maka seorang muslim cuma punya dua sayap, as-sabar wa syukur. Salah satu yang menguatkan sayap seorang muslim ini, hadis yang kita bahas ini. Ini sangat penting untuk selalu diingat oleh setiap muslim muslimah. Makanya kata Syekh, alangkah bermanfaatnya wasiat Rasul ini. Wa kalimatin syafiatin wafiyah. Dan sungguh ini adalah ucapan yang sangat memberikan obat dan yang sangat mencukupi. Mencukupi untuk kita bisa bahagia di dunia ini. Semua mau bahagia tidak? Hah? Jawabnya kok ragu-ragu gitu. Oh mau ya. Baik. Dan tidak akan mungkin orang itu bisa merasa bahagia di dunia wal akhirah tanpa asyukur. Baik. Pertanyaannya, ada 3 kiat meraih kebahagiaan yang diucapkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qawaidul Arba'. Kalau tidak salah pernah kita sampaikan di sini. Kalau tidak salah. Ada yang ingat? Ikhwan dulu. Apa 3 hal itu? 3 resep bahagia. Ini nggak ada di apotek. Adanya dalam itu kitab Al-Qawaidul Arba' oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Yang akhwat, kalau ada yang mau jawab, 3 resep bahagia. Gimana mau bahagia tapi nggak tahu resepnya? Ya, satu-satu yang mau menjawab. Taib, yang bisa menjawab, silakan pakai mic-nya. Tafadholi. Yang akhwat dulu, Pak. Iya. Tolong Pak, yang ibu-ibu dulu, karena sudah didului oleh ibu-ibu tadi. Ya, silakan Ibu. Salah. Coba ikhwan tadi yang bapak-bapak yang di bawah. Yang pertama bersyukur. Iya. Kedua bersabar. Dan yang ketiga itu ikhlas karena Allah. Salah Pak. Taib. Yang di atas. Salah. Ya silakan Bu. Ini tadi ada ikhwan yang menjawab. Keliru juga. Taib. Ya. Taib ahsanti. Barakallahu fiik. Anti wajib bersyukur ini. Taib. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmukumullah, itu yang diucapkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Al-Qawaidul Arba'. Beliau mengatakan unwanus sa'adah salas. Resep bahagia ada 3. Mau didiktikan atau nggak usah? Ya, pelan-pelan ya. Resep bahagia ada 3. Resep bahagia ada 3. Sudah? Yang pertama, idza ubtuliya sabara. Apabila diberi ujian, dia bersabar. Yang pertama, apabila dia diberi ujian, dia bersabar. Idza ubtuliya sabara. Apabila diuji atau diberi ujian atau cobaan, dia bersabar. Sudah ditulis?
Yang kedua, idza u'tiya syakara. Jika dia diberi kenikmatan, dia bersyukur. Idza u'tiya syakara. Apabila dia diberi kenikmatan, dia bersyukur. Apabila dia diberi kenikmatan, dia bersyukur. Sudah ditulis semuanya? Baik, yang ketiga, idza adnaba istaghfara. Apabila dia berbuat dosa, dia beristighfar atau bertobat. Idza adnaba istaghfara. Apabila dia berbuat dosa, dia beristighfar atau bertobat. Khalas katabtum? Sudah ditulis? Baik, alhamdulillah. Jadi ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Hadis ini sangat amat bermanfaat yang insyaallah bisa mengarahkan kita meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau hadis ini juga menjelaskan kiat bagaimana kita bisa bersyukur. Fahada yadullu 'alal hasi 'ala syukrillah bil i'tiraf bi ni'amihi wa tahaddus biha. Hadis ini juga menunjukkan untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Di antaranya dengan mengakui nikmat Allah. Makanya kata para ulama, rukun syukur ada 3. Baik, bagi yang belum pernah sama sekali menjawab, silakan jawab. Ini mudah sebetulnya. Rukun bersyukur ada 3. Yang ikhwan kalau mau. Yang ikhwan dulu. Yang di atas atau di bawah terserah. Rukun bersyukur ada 3. 6. Yang ikhwan. Masih tawadhu. Yang akhwat silakan. Taib, ya, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin bahwasanya rukun bersyukur ada 3. Mau dicatat? Dicatat, konsekuensinya diingat dan amalkan juga. Yang pertama, rukun syukur ada 3. Rukun bersyukur ada 3. Yang pertama, meyakini nikmat itu dari Allah. Meyakini nikmat itu dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dalam suatu ayat dikatakan, tidaklah nikmat yang kalian peroleh kecuali semuanya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Yang pertama, meyakini nikmat itu dari Allah. Rukun syukur yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Mengucapkan syukur itu dengan lisan. Mengucapkannya dengan lisan. Seperti mengucapkan alhamdulillah. Seperti kita selesai makan membaca apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Atau mengucapkan dengan lisan, bisa juga dengan menceritakan nikmat itu kepada orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun tentang nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Namun tetap kembali kepada hadis pertama yang kita pelajari di Arba'in Nawawiyah, innamal a'malu binniyat. Memang beda tipis antara pamer, sombong, riya dengan apa? Menceritakan nikmat dalam rangka bersyukur. Paham dong? Tergantung niatnya. Yang ketiga, menggunakan nikmat itu dengan mentaati Allah. Menggunakan nikmat tersebut atau itu dengan mentaati Allah dengan anggota badan. Menggunakan nikmat tersebut untuk mentaati Allah dengan anggota badan. Seperti sholat, orang itu haji, umrah, dan seterusnya. Kita thalabul ilmi, ini dengan anggota badan kita. Sudah catat semuanya? Baik.
Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini yang disampaikan oleh Asy-Syaikh. Bersyukur kepada Allah diantaranya dengan iktiraf bi ni'amihi, mengakui semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah ada berapa? Berapa? Ada yang bisa menghitung? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau tidak salah dalam surat Ibrahim. Jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak mungkin bisa menghitung nikmat Allah. Nikmat Allah jangan hanya dibatasi, sempitkan dengan materi saja. Bukan hanya harta, bukan hanya fulus di ATM, ataupun di brankas, bukan itu saja. Namun juga apa? Nikmat rohani. Kita tahu akidah yang sahihah itu nikmat yang paling besar. Ini yang wajib untuk diyakini oleh setiap muslim-muslimah. Ya, kita tahu ilmu yang benar. Kita bisa beramal saleh, nikmat dari Allah. Bahkan, coba kita tes. Ada yang tahu enggak ucapan seorang salaf yang mengatakan tauhid itu nikmat yang paling mulia? Ada yang hafal redaksinya meskipun bahasa Jawa mungkin. Atau dengan bahasa Indonesia, silakan. Tidak ada. Taib, silakan ditulis. Ma'an amallahu nikmatan alal ibad a'dhama min an arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada hambanya. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada hambanya daripada Allah memahamkan dia tentang la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada hambanya. Tidak ada nikmat yang lebih besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada hambanya daripada Allah pahamkan dia tentang la ilaha illallah. Nah, itu diucapkan oleh Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Anak ulang lagi. Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, Ma'an amallahu nikmatan alal ibad a'zama min an arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada hambanya daripada Allah memahamkan mereka tentang apa? La ilaha illallah. Seorang muslim, muslimah yang sejati, dia wajib meyakini nikmat yang paling besar ketika dia berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Artinya di sini jangan terus menggerutu, pulsa habis, kuota habis, kayaknya mau kiamat. Padahal masih banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, di antaranya tentang itu tadi. La ilaha illallah, dia paham al-aqidah as-sahih. Jangan melirik misalnya kepada orang kafir ataupun ahlus syirki wa ahlul bid'ah. Wah, itu orangnya kok apa? Kaya ya. Itu mobilnya kok banyak padahal dia ahlul bid'ah. Mulai muncul apa? Ngapain anak ikut dakwah salafiyah kok kiri terus? Na'udzubillahi min dzalik. Padahal nikmat yang paling besar seorang hamba berpegang teguh dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia tahu akidah yang sahihah dan dia pegang erat. Itu adalah nikmat yang tidak ada duanya. Adapun masalah harta nggak ada bedanya orang kafir dengan orang apa? Mukmin. Bahkan masalah makan saja demikian. Bahkan dengan binatang pun kita nggak ada bedanya. Binatang bisa makan, kita bisa apa? Namun ini nikmat yang luar biasa. Betul-betul paham tentang la ilaha illallah. Kemudian watahadus biha. Kemudian menceritakan nikmat tersebut. Tapi tadi, innamal a'malu bin
binia. Ya, beli kalung 1 kilo dipakai di pating serentelan istilahnya. Naudzubillah min dzalik. Atau mungkin tiap minggu beli HP baru. Kajian sekarang HP-nya baru, minggu depan baru lagi, cerita, alhamdulillah saya beli HP baru. Nanti minggu depan cerita lagi demikian. Nah, ini tanda tanya besar ini. Kok cerita terus masalah itu? Sekali lagi innamal a'malu binniyat. Enggak apa-apa antum cerita alhamdulillah kepada teman dekat misalnya. Alhamdulillah dapat rezeki dan seterusnya. Enggak ada masalah, cuma tadi innamal a'malu binniyat. Wal isti'ana biha ala ta'atil mun'im. Kemudian tadi syukur yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut untuk mentaati Allah yang memberikan nikmat. Di antaranya thalabul ilmi, ini bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan akal yang sehat, diberikan tenaga, diberikan waktu, diberikan kesehatan, kita gunakan di antaranya untuk beribadah kepada Allah. Thalabul ilmi, belajar ilmu agama yang berdasarkan wahyu Allah, Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian wa fi'lu jamil asbab al-mu'ina ala syukri. Dan demikian pula menggunakan semua hal-hal yang Allah berikan untuk kita bersyukur kepada Allah. Fa inna syukra lillah huwa rasul ibadah. Sesungguhnya bersyukur kepada Allah itu adalah pondasinya ibadah. Kenapa bisa demikian? Karena kita nggak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa didahului oleh rasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita dapat rezeki, kita dapat nikmat yang banyak, kita dihidupkan oleh Allah. Kita hidup karena Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Maka apa bentuk syukur kita kepada Allah? Beribadah hanya kepada Allah. Inilah bedanya orang mukmin dengan orang musyrik. Orang musyrik, Allah yang menciptakan mereka. Bahkan mereka tahu, terutama musyrikin jahiliyah. Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau wahai Nabi Muhammad bertanya kepada kaum musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab, Allah. Langit, bumi, nikmat dari Allah. Sekali lagi, nikmat bukan hanya yang menempel pada diri kita. Langit dengan keindahannya, dengan kemegahannya, demikian bumi dengan hartanya dan dengan rezeki yang ada dalamnya. Nikmat dari Allah. Orang musyrikin tahu hal itu. Cuma mereka tidak mau bersyukur kepada Allah dengan beribadah hanya kepada Allah. Makanya Allah tegakkan hujjah dengan firman-Nya juga, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi, amma yamliku sam'a wal absar, wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Katakan wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin jahiliyah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Ini sekali lagi khitabnya ditujukan kepada kaum musyrikin jahiliyah. Nah, katakan wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin jahiliyah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit maupun dari bumi? Siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan yang mati dari yang hidup, dari yang hidup kepada yang mati? Dan siapa yang mengatur seluruh alam semesta ini? Serentak orang musyrikin menjawab, fasayaqulunallah. Mereka menjawab apa? Allah. Ini kata para ulama, di antaranya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah menegakkan hujjah atas orang musyrikin dengan pengakuan mereka akan rububiyah Allah. Intinya, bukankah kalian tahu yang memberikan rezeki kepada kalian adalah Allah? Kenapa kalian kok tidak menyembah hanya kepada Allah? Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, namun mereka beribadah menyembah berhala-berhala mereka. Ini bukan bentuk syukur kepada Allah. Ini mengkufuri nikmat Allah. Makanya kata Syekh tadi, bersyukur kepada Allah itu adalah pondasinya, induknya al-ibadah. Makanya tadi Allah menegakkan hujjah atas orang musyrikin.
Allah yang memberikan rezeki kepada kalian, tapi kok kalian malah apa? Menduakan Allah. Namun kalian kok menyekutukan Allah dengan selainnya. Contoh yang lain misalnya, Allah yang menciptakan binatang ternak, Allah yang menciptakan kambing, ayam, sapi. Tapi kenapa kok dipersembahkan kepada Nyi Loro Kidul misalnya? Ya, makanya Allah murka. Makanya Rasul mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Ya, entah dengan nama sedekah laut, entah namanya apalah sudah. Yang intinya mempersembahkan binatang ternak atau kepalanya atau ekornya, kakinya kepada selain Allah, kepada jin atau pada yang lainnya. Ini sekali lagi bentuk menduakan Allah, bentuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul SAW saja dalam surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Surat apa itu? Al-Kautsar. Allah mengatakan, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami menganugerahkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kautsar. Secara bahasa Al-Kautsar artinya Al-Khair Al-Katsir. Kebaikan yang banyak. Dan Rasul mentafsirkan di antara makna Al-Kautsar, Nahrun wa'adani Rabbi fil jannah. Sungai yang Allah janjikan untukku di surga. Rasul Allah jelaskan telah diberikan banyak nikmat oleh Allah. Apa konsekuensinya? Fasalli li rabbika wana. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Ini perintah Allah kepada manusia yang paling mulia, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Setelah beliau diberikan banyak nikmat, wajib bagi beliau untuk apa? Bersyukur. Ya, apa bentuk syukurnya? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini pentingnya apa? Ya, asyukru. Bersyukur kepada Allah. Ini kata Syekh, Ra'sul ibadah. Wa aslul khair. Bersyukur kepada Allah adalah pondasinya kebaikan. Ya, kita tidak akan mungkin bisa berbuat kebaikan tanpa diiringi dengan rasa asyukur. Bahkan kita tidak akan mungkin bisa dikatakan bertakwa dengan sebenarnya kecuali dengan apa? Asyukru. Baik, masih ada hadiah di sini. Coba sebutkan arti takwa yang sebenarnya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang belum jawab pagi hari ini. Nah, ini sudah kita pernah sampaikan. Ucapan Abdullah bin Mas'ud tentang arti haqqa tuqati. Bukan, yang didefinisikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, silakan Bu. Bukan. Tafadhol. Nah. Hah? Baik, jazakallah khair. Iya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini sudah sering kita sampaikan sebetulnya. Ya. Kata beliau arti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Arti takwa yang sebenarnya an yuta'a fala yursa. Allah ditaati tidak dimaksiati. Wa an yudkara fala yunsa. Untuk diingat tidak dilupakan. Untuk disyukuri nikmatnya tidak dikufuri. Betul nggak? Sudah sering kita sampaikan? Nggak perlu dicatat lagi kan? Iya. Baik. Apa terlalu cepat ini? Enggak ya? Baik, intinya salah satu bentuk kebaikan takwa kepada Allah dengan mensyukuri nikmat Allah. Ya, kita mentauhidkan Allah didasari oleh asyukru lillah. Kita bisa bertakwa itu karena apa? Bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syukra lillah wa rasul ibadah wa asl khair. Wa aujabu 'alal ibad. Allah mewajibkan bersyukur atas hamba-hambanya dalam banyak ayat. Ya, di antaranya fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala
takfurun. Dalam surah Al-Baqarah, coba lihat ayat berapa itu? 152. Ini dalil wajibnya bersyukur kepada Allah. Allah perintahkan untuk bersyukur. Nah, itu dalil wajibnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Di antaranya juga surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, aku tambahkan nikmatku atas kalian, dan jika kalian yang mengkufuri nikmatku, maka azabku sangat pedih. Bentuknya ancaman bagi yang tidak mau bersyukur, azab Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kami kata Syekh, fa innahuma bil ibad min ni'matin dhahira wala batina, khasa au ama illa min Allah. Tidak ada nikmat satupun yang Allah berikan kepada hamba, baik nikmat yang dhahir, yang berupa materi, atau yang batin. Ya, nikmat al-aqidah sahihah, nikmat ilmu yang bermanfaat, yang abstrak, yang enggak kelihatan, yang khusus maupun yang umum. Yang berkaitan dengan diri kita atau yang umum tadi, langit, bumi, gunung, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat Al-Qur'an banyak Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat tersebut, nikmat air, langit, nikmat air, gunung. Seperti dalam ayat yang sudah sering kita dengarkan ketika salat Jumat bagi laki-laki khususnya, ya. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini kita disuruh apa? Merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah, yang itu merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada manusia secara umum. Ya, jadi ada nikmat yang khusus bagi tiap individu, ada pula nikmat yang secara umum mencakup semua manusia. Dan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladzi ya'ti bil khair wal hasanat. Allah yang memberikan kepada manusia kebaikan. Wa yadfa asu wa sayi'at, yang mencegah dari mereka segala bentuk kejelekan. Ya, kalau kita pelajari tafsir, alhamdulillah sudah kita sampaikan juga dalam kajian Selasa malam, tafsir juz amma. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung sebagai pasak, wal jibala autada. Kami jadikan gunung-gunung itu sebagai autada, sebagai pasak. Agar apa? Manusia tidak ditimpa oleh guncangan yang kokoh. Ini ibaratnya seperti rumah dengan apa? Pondasinya. Rumah tanpa pondasi rapuh. Demikian pula bumi, Allah berikan apa? Pasak berupa gunung-gunung itu. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fayastahiqu an yabdula lahul ibad minasyukri ma tasil laikwahum. Maka wajib bagi hamba untuk mengerahkan semua yang dia miliki, yang dia sanggupi dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Wa 'alal abdi an yas'a bi kulli wasilah tusilu wa tu'inu 'ala syukri. Dan bagi hamba wajib untuk dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa sampai kepada bersyukur kepada Allah. Nah, di antaranya kiat untuk kita bisa bersyukur, memahami hadis ini. Ini salah satu kiat kita apa? Yang mengantarkan kita kepada rasa bersyukur kepada Allah. Wa qad arsyada sallam ila hada dawa'il ajib. Rasul telah memberitahukan kepada kita, menunjukkan kepada kita resep yang sangat manjur, istilahnya obat yang sangat ajib, yang sangat mujarab, yang sangat luar biasa, berharga. Wasababil qawi li syukri ni'amillah, dan kiat sebab yang kuat untuk kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita sudah tahu kewajiban bersyukur kepada Allah. Namun bagaimana cara kita bisa bersyukur kepada Allah? Ini caranya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa an yalhadhal abdu fi kulli waqtin man huwa dunahu fil aqli wan nasabi wal mali wa asnafin ni'am. Apa resep yang Rasul sampaikan tadi? Yaitu agar hamba setiap waktu, bukan sekarang saja, setiap waktu, untuk dia memperhatikan, untuk dia menjiwai, bukan sekedar melihat dengan mata tapi tidak dimasukkan di hati,
Namun apa? Betul-betul melihat dan meresapi dalam hatinya. Lihat yang di bawah kalian. Bukan melihat kemudian dilepeh. Bukan. Na'udzubillah min dzalik. Melihat namun diresapi dalam hati. Melihat apa? Yang di bawahnya. Dalam segala bidangnya, segala halnya. Kata beliau, fil akal, dalam masalah akal. Alhamdulillah kita diberikan akal yang sehat. Di sana ada banyak orang-orang yang meskipun punya kekayaan, punya jabatan, punya berbagai macam kenikmatan dunia, namun tidak punya akal. Buktinya apa? Masih menyekutukan Allah dengan selainnya. Masih menyembah kepada patung-patung. Ini orang yang nggak punya apa? Akal. Yang buat patung manusia kok disembah oleh mereka sendiri. Binatang yang sangat hina dirinya kok disembah. Paham ya? Ini orang yang nggak punya apa? Akal. Dan itu yang dikatakan oleh Allah, ulaika kala'an abalhum abal. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Meskipun mungkin orang itu nggak punya banyak harta, namun dia masih bisa bersyukur. Alhamdulillah kita diberikan akal sehat, kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa apa? Tegak di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Ini karena apa? Tauhid dan sunnah itu sekali lagi sesuai dengan akal yang sehat. Akal yang tidak bertauhid, akal yang tidak mengikuti sunnah Rasul, itu namanya akal yang tidak apa? Sehat. Alias tidak waras. Alhamdulillah kita diberikan apa? Akal yang sehat. Bersyukur. Demikian pula dalam masalah an-nasab. Meskipun bukan darah biru, kita masih darah merah. Alhamdulillah, artinya masih sehat walafiat. Meskipun bukan nasab keturunan Nabi, Nabi Muhammad maksudnya. Meskipun kita tetap keturunan siapa? Nabi Adam alaihi assalam. Masih nasab kita tersambung kepada Nabi Adam alaihi assalam. Bersyukur, Nah, atau mungkin maksudnya Syekh di sini, alhamdulillah kita masih punya nasab yang jelas. Orang tua kita di luar sana masih banyak orang-orang yang nasabnya tidak apa? Tidak jelas orang tuanya siapa dan seterusnya. Artinya masih bersyukur. Nah, dalam masalah harta juga demikian. Jangan lihat yang atas, lihat apa yang di bawah. Naik sepeda motor, lihatnya Ferrari. Waduh, kapan saya punya ini nih, apa sepeda motor ini? Enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatnya apa? Ini sama. Kalau antum lihat Ferrari terus, awas, hati-hati apa? Nabrak. Seperti ibaratnya antum di lantai 2 ini, mau jalan turun, lihat atas terus. Apa yang terjadi? Gelundung. Kan? Jangan lihat apa? Yang atas, dalam artian jangan sampai naudzubillah min dzalik. Bukan berarti maksudnya nggak boleh lihat mobil yang mewah, jangan, bukan itu maksudnya. Namun jangan sampai dimasukkan apa? Artinya apa? Sudah, saya punya sepeda motor ini, nikmat. Masih banyak yang tidak punya apa? Sepeda motor. Antum banyak lihat orang juga pakai sepeda. Cuma jangan lihat yang sepeda yang mahal-mahal, sama saja. Bahkan ada sepeda yang lebih mahal daripada apa? Mobil, sepeda motor, Jangan yang itu. Lihat yang masih apa? Sepeda ontel yang luar. Yang punya sepeda ontel, lihat orang yang apa? Jalan kaki. Alhamdulillah saya punya sepeda apa? Masih bisa digunakan. Masih banyak orang yang nggak punya. Bahkan lebih dari itu. Jangankan untuk punya sepeda. Bisa makan saja mereka apa? Susah. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai apa? Lihat yang atas, yang bawah masih apa? Banyak. Demikian pula kalau misalnya nggak punya harta tadi, saat ini nggak punya harta sama sekali, alhamdulillah punya apa? Nikmat akidah sahih dan seterusnya. Banyak kiat untuk bisa bersyukur. Lihat yang paling bawah, masih banyak yang di bawah kita adalah segala sisinya. Maka sekali lagi banyak-banyak bersyukur. Atau tadi mungkin dia nggak punya mobil, nggak punya kendaraan sama sekali, namun dikasih sehat walafiat. Berapa banyak orang yang punya mobil mewah, nggak bisa nyetir dia. Kenapa? Dia berbaring di rumah sakit, bahkan mungkin bulan-bulan nggak bisa sama sekali menikmati harta kekayaannya. Alhamdulillah masih diberikan apa? Sehat walafiat. Artinya sekali lagi, kiat untuk bersyukur ini sangat amat banyak. Di antara tadi, intinya ini secara kaidah umum, lihat yang lebih di bawah kalian. Dari segala sisinya. Kita diberi misalnya, mungkin kita mendapatkan bulanan UMR Surabaya. Berapa UMR Surabaya? Masih bersyukur. Masih banyak yang apa?
Ya, jangankan untuk 5 juta, 1 juta 1 bulan itu sangat luar biasa susahnya. Ya, jangan lihat yang atas. Ya, masa 10 tahun saya gaji cuma 5 juta tok. Ya, kapan saya bisa beli Ferrari tadi? Ya, nanti akibatnya apa? Nggak bersyukur dengan nikmat tersebut, korupsi. Ya, bahkan nggak bisa beli Ferrari, belinya apa? Naudzubillah min dzalik. Kesandung tadi, gelundung tadi. Ya, ini sekali lagi nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita sangat amat banyak. Ujung rambut kita sampai ujung kaki kita nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata beliau, "Famata istadama hadan nadhar ittarra ila kathrati syukri rabbih wasana alaih." Ketika seorang hamba itu terus melihat yang di bawahnya tadi, maka itu akan lebih mengantarkan dia banyak bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingat juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indau kutu yaumi faqad hizad dunya bihadzafiriha." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa pagi hari merasa aman di rumahnya, dia sehat jasmaninya, dan dia memiliki makanan sehari-harinya. Ya, apalagi bisa ngopi tiap pagi misalnya. Nikmat kata Rasul ini seolah-olah punya dunia dan seisinya. Maka apa? Syukuri. Ya, meskipun hanya bisa makan nasi pecel misalnya ya. Itu apa? Nikmat luar biasa. Ya, orang Arab saja apa? Tidak bisa makan pecel kalau pagi hari. Saya nggak ada di sana. Tapi intinya banyak ya cara untuk kita bisa ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa innahu la yazalu yara khalqan katsiran dunahu bidarajat fi hadil awsaf. Ya, karena senantiasa banyak makhluk manusia yang di bawahnya dalam segala hal, dalam segi akal, dalam masalah harta, kesehatan. Mungkin dia punya satu penyakit, ya. Padahal orang lain mungkin puluhan sakitnya, bahkan sejak lahir. Maka sekali lagi, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada anak kita, keluarga kita yang sakit, ya. Semoga Allah menyembuhkan semua yang sakit di antara kita dan keluarga kita. Mungkin sakitnya hanya kemarin atau mungkin 2 hari yang lalu. Padahal banyak yang sakit sejak apa? Lahir dari anak-anak tersebut. Maka sekali lagi, ya banyak-banyak bersyukur, jangan banyak menggerutu. Ya, tetap kewajiban kita ya menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatamanna katsirun minhum an yasi ila qarib mimma utihi min afiyah wa mal wa rizq. Berapa banyak manusia yang kepingin seperti kita. Entah dari sisi keilmuan, dari sisi harta, dari sisi kedudukan. Ya, kenapa kok kita masih lihat yang di atas? Kita sudah diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khalqin wa khuluqin. Demikian pula dari kesehatan jasmani, bentuk tubuh fisik kita. Mohon maaf, masih banyak di luar sana yang fisiknya mungkin jauh dari kita. Banyak kita mensyukuri nikmat ini. Sekali lagi nikmat jangan disempitkan hanya pada harta, pada fulus saja. Banyak nikmat yang lainnya. Fayahmadullah ala dzalika hamdan katsira. Maka dengan itu seorang hamba akan bisa banyak memuji Allah dengan berbagai macam pujian. Wa yaqul alhamdulillahilladzi an'ama alayya wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepadaku nikmat dan memberikan kepadaku keutamaan di atas kebanyakan makhluknya. Makanya kalau kita melihat orang diberi musibah oleh Allah Ta'ala, kita ucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalakallahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Mirip dengan ucapan Syekh tadi. Kemudian kata Syekh, yanzur ila khalqin katsirin mimman salabu ukulahum. Dia melihat, ini perincian tadi. Dia melihat kepada banyak manusia yang mereka nggak menggunakan akal pikiran mereka. Contoh misalnya orang gila dianggap apa? Wali. Gimana orang yang nggak punya akal dianggap apa?
ya kita bersyukur. Ya, mengatakan namanya wali itu yang beriman bertakwa, otomatis punya akal. Fayahmadu rabbahu ala kamil akal. Dia bersyukur, memuji Allah karena diberikan akal yang sempurna, akal yang waras, yang sehat. Sehingga tahu akidah sahih, tahu mana hak, mana batil. Wa yashhad alaman katsiran laisa lahum qutun muddakhar. Demikian pula dia melihat kepada banyak manusia tidak memiliki harta yang bisa disimpan. Mungkin sehari punya makan, cuma untuk besok nggak tahu apakah punya atau enggak. Sedangkan antum di sini luar biasa, ATM-nya berapa kartunya? Isi semua ya. Baik. ATM nggak punya, cuma tanahnya searat-arat. Artinya banyak nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka wajib untuk mensyukuri di luar sana yang di bawah kita masih banyak. Wala masakin ya'una ilayya, tidak punya rumah. Alhamdulillah punya rumah meskipun 10 lantai misalnya. Wa masakin ya'una ilayya, yang lain enggak punya rumah atau masih ngontrak dan sebagainya, bahkan ada yang tidur di bawah jembatan, di pinggir jalan. Masih banyak yang di bawah kita. Wa huwa mutmainnun fi maskan, sedangkan dia nyaman di rumahnya. Meskipun ala kadarnya dan sebagainya, masih banyak di bawah dia. Wa muwassaun ali rizqu, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yara khalqan katsiran qad ubtulu bi anwa'il amrad. Banyak manusia yang Allah uji dengan berbagai macam penyakit. Makanya wallahu alam, di antara hikmah atau di antara faedah kita disunahkan untuk menjenguk orang sakit, di antara ini untuk kita banyak bersyukur. Apalagi kalau kita masuk rumah sakit, berbagai macam penyakit, di sana berbagai macam orang mengalami berbagai macam ujian sakit. Kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Mungkin kalau ada satu sakit atau dua anggota yang sakit, masih banyak anggota tubuh kita yang sehat walafiat. Namun memang inilah yang Allah katakan, wa qalilun min ibadiyah asyakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dikasih sakit, mungkin flu sedikit, curhatnya si mesos, dikasih hitam kelam. Atau mungkin baru tidak dikasih uang belanja 1 hari saja, kayaknya dunia hancur. Dan sebagainya, curhatnya di mesos dan sebagainya, kayaknya dia orang yang paling parah musibahnya, tersakit dan sebagainya, hatinya dibelah 4 misalnya. Baik, na'udzubillahi min dzalik. Banyak yang masih diberi ujian dan cobaan. Makanya Allah mengatakan tentang hambanya yang saleh, asku bathi wa husni ilallah. Aku mengeluhkan musibah dan keluh kesahku hanya kepada Allah. Jangan keluh kesah di mesos. Kemudian kata Syekh, wa asnafil asqam wa huwa mu'afan min dzalika musarbal bil afiyah. Bahkan diceritakan oleh para ulama atau masyayikh, kisah mungkin pangeran atau raja di mana begitu, yang dia hidup di istana mewah, namun dia terkena penyakit yang enggak mungkin dia bisa bergerak leluasa, dia hanya berbaring di kasurnya. Ketika dia melihat misalnya tukang kebunnya atau mungkin cleaning service di rumahnya, dia merasa iri. Orang yang Masya Allah diberi kekayaan yang luar biasa, iri dengan yang diberi kesehatan padahal miskin luar biasa. Intinya sekali lagi, kalau diberikan sakit, lihat masih banyak yang lebih sakit dari kita. Kalau diberikan kemiskinan, masih banyak yang lebih miskin dan sebagainya. Kalau diberikan tadi kekayaan yang luar biasa, sedangkan dia ada musibah tadi berupa sakit, lihat masih banyak orang-orang yang lebih menderita daripada dirinya. Kata Syekh, wa isahid khalqan katsiran qad ubtulu bi bala afdha min dzalik. Masih banyak orang-orang yang mendapatkan musibah bencana yang lebih dahsyat daripada dirinya tersebut. Tadi yang sudah kita sampaikan, akidah sahihah, tauhid yang benar, nikmat yang luar biasa. Besarnya kata siapa tadi? Ulama salaf tadi, Sufyan bin Uyainah. Maka perhatikan, ketika kita tadi diberikan musibah, penyakit ataupun
anak yang sakit, ataupun keluarga yang sakit, ataupun ekonomi, ataupun masalah jabatan. Lihat di luar sana manusia-manusia yang sesat akidahnya, yang syirik, yang kufur, dan seterusnya. Maka kita masih bersyukur punya akidah yang as-sahihah. Bi-inhirafidin ini kata Syekh. Di antaranya orang-orang yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cobaan musibah yang lebih dahsyat daripada musibah dalam urusan dunia. Makanya Rasul pernah berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Ini musibah yang paling dahsyat. Antum punya harta, punya kekayaan, punya kedudukan, namun akidah sesat, ancamannya neraka. Kekal selama-lamanya. Maka na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai menukar nikmat ini dengan al-azab. Ya, contoh misalnya orang itu sudah tahu akidah sahihah, sudah tahu manhaj yang benar, tahu sunnah Rasul. Mungkin ekonominya seret. Kemudian pindah kepada akidah yang sesat. Ya, na'udzubillah min dzalik. Lihat alil bid'ah kok semakin kaya raya misalnya. Ikut ke bid'ahnya, na'udzubillah min dzalik. Ini menukar nikmat dengan musibah. Wal wuqu' fi qaduratin ma'asi. Yang demikian pula terjumus ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Wallahu ta'ala qad hafizahu minha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan dari kebanyakan musibah tersebut. Wa ta'mal unasan katsirin qad istaula alaihimul ham. Dia juga merenungkan masih banyak orang-orang yang susah atau lebih susah daripada dia. Ya, kalau dia diberikan satu problematika kehidupan, entah dalam rumah tangganya, pekerjaannya atau yang lainnya, orang lain mungkin 10 permasalahannya problematikanya. Ya, dikasih satu permasalahan saja sudah minum puyernya sudah curhatnya kemana-mana, sedangkan yang lain luar biasa masih banyak yang menanggung problematika kehidupan. Wa malakumul husnu wal wasawis, masih banyak yang lebih susah daripada wadikis sadar. Summa yandur ila afiyati min hadadda. Ya, kalau dia tadi dari satu sisi ada musibah, lihat yang lain lebih banyak musibahnya. Wa minnatillah alaihi birahatil qalb. Demikian pula kalau dia diberi ujian masalah ekonomi, namun dia bisa tenang hatinya, bersyukur, masih bisa merasa kebahagiaan meskipun kurang ekonomi dibandingkan yang kaya, namun masih stres, masih frustasi, bahkan ada yang bunuh diri meskipun dia punya harta kekayaan yang sangat banyak. Bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta rubama kana faqiran yafuku bihadin nikmatil qana'a wa rahatil qalb. Dan di antara nikmat Allah, nikmat kita bisa merasa cukup, cukup bisa untuk haji umroh, gitu bukan? Ya, cukup untuk kita merasa bahagia itu sudah cukup meskipun apa adanya. Bukan cukup yang arti tadi loh ya. Ta'ib katsiran minal aghniya. Banyak orang kaya tidak pernah merasa cukup. Sudah dikasih uangnya titian atau em-eman, namun masih stres, masih frustasi, masih mengejar kayaknya ingin diraih semua yang ada di dunia ini. Sedangkan orang yang mungkin hanya bisa makan 3 kali sehari, besoknya nggak tahu apa yang bisa dia makan, masih bisa bersyukur. Ini nikmat yang luar biasa. Makanya kata sebagian penyair Arab atau sebagian para ulama, bukannya orang yang kaya itu yang kaya hartanya, namun orang yang kaya pada hakikatnya yang kaya hatinya. Itu tadi merasa cukup qanaah dengan apa yang Allah berikan, yang dia bisa mensyukuri nikmat Allah tersebut. Summa manubtuliya bi syai'in min hadil umur yajid alaman katsiran a'dham min wa asadda musibah. Sekali lagi kata Syekh, kalau ada di antara kita diberikan ujian apapun bentuk ujian itu, masih banyak di luar sana yang banyak musibah yang dibandingkan kita. Fayahmadullah ala wujudil afiyah wa ala takhfifil bala. Maka dia bersyukur, memuji Allah atas kesehatan, keselamatan, sedikitnya musibah yang Allah berikan kepadanya dibandingkan yang lain. Fa inna min makruh
illa wa yujad makruhun a'dhamin. Kaidahnya tidak ada yang jelek atau tidak ada musibah kecuali ada yang paling parah musibahnya. Meskipun tadi dia sakit, ekonomi juga seret, demikian pula anak-anaknya itu nakal-nakal misalnya, dia masih punya apa? Nikmat berupa apa? Akidah yang sahihah. Dia tahu mana hak, mana batin nikmat. Demikian pula dia masih punya anak-anak dibandingkan yang juga nggak punya apa? Nggak punya istri dan sebagainya. Alhamdulillah, sekali lagi masih banyak cara untuk kita bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah banyak. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Artinya jangan banyak mengeluh, jangan banyak memprotes takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah lebih banyak daripada musibah yang Allah berikan. Contoh tadi, berapa anggota tubuh yang ada dalam tubuh kita? Ada berapa? 300? Iya, seperti itulah. Kalau dikasih sakit, mungkin ada sakit gigi, ada sakit flu. Cuma 1-2 anggota badan kita yang apa? Atau mungkin naudzubillah min dzalik sakit jantung. 1 anggota tubuh. Sedangkan ratusan anggota tubuh yang lain masih apa? Sehat walafiat. 1 gigi sudah copot misalnya. Masih banyak gigi yang misalnya semuanya habis. Masih punya lidah untuk ngunyah istilahnya. Masih banyak anggota tubuh yang sehat walafiat. Kenapa kok banyak gerutu daripada bersyukurnya? Datang ke teman, ketemu teman di majelis kayaknya bumi itu dipikul olehnya. Kayaknya nggak ada orang yang berat musibahnya selain dia. Nggak ada senyum, nggak ada. Na'udzubillah min dzalik. Yang sekali lagi, seorang muslim harus banyak-banyak bersyukur meskipun banyak musibah yang dia alami. Faman wuffiqa lil ihtida bihadzal hadi alladhi arsala ilaihi sallam lam yazal syukruhu fi quwwatin wa namu. Barang siapa yang Allah berikan taufik untuk betul-betul memahami hadis ini, dan dia ingat terus hadis ini, maka senantiasa dia akan bisa bersyukur kepada Allah dan terus akan bertambah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam tazal ni'amullah alaihi tatra wa tatawala. Senantiasa nikmat Allah akan mengalir, akan mengucur kepadanya. Waman akasal qadiyah fartafa'a nadharuhu wa sara yanzur ila man huwa fawqahu fil afiyah wal mal war rizqi wa tawabi dzalik fa inna la budda an yazdariya nikmatallah. Namun yang kebalikannya, yang pandangannya hanya kepada yang ke atas, yang lebih di atas darinya, entah dalam masalah kesehatan, harta, rezeki, atau yang semisal dengannya, maka dia akan senantiasa meremehkan nikmat Allah. Punya sepeda motor 1, ketika melihat yang lain punya 10, melihat punya mobil dan sebagainya, kayaknya sepeda motor itu nggak ada artinya. Padahal kalau mau dipikirkan lebih dalam lagi, dia punya 1 sepeda motor, alhamdulillah nggak pusing garasi Yang punya 10 sepeda motor apalagi mobil susah garasi alhamdulillah 1 sepeda motor enggak repot-repot nyervis cuma 1. Dia pikirkan luar biasa. Yang dibawanya banyak. Dia punya 1 sepeda motor. Kalau lihat Ferrari misalnya, alhamdulillah saya enggak punya Ferrari. Kenapa? Khawatir beset kalau di jalan sepeda motor aman kiri kanan. Masih banyak cara untuk mensyukuri nikmat Allah. Jangan sampai tadi ngeluh dada, kapan ya saya ini sepeda motor apa ini? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian kata Syekh, wa mata faqada syukur tarahalat in anhun ni'am wa tasabaqat ilaihin niqam. Kalau sudah tidak ada rasa syukur, maka tadi ancaman Allah akan dicabut nikmat tersebut. Seperti tadi. Sudah di lantai kedua, lihat terus lantai atasnya gelundung ke bawah. Sama dengan tadi naik sepeda motor, delok terus sampingnya Ferrari, nubruk dia. Malah dicabut nikmat sepeda motor tadi. Ini gambarannya seperti itu. Wantohina bil ghammi al mulazim. Kalau sudah enggak bersyukur, tidak
merasa Allah memberikan nikmat kepadanya, banyak yang gerundelnya istilahnya, maka dia akan diuji dengan apa? Al-gham, yaitu kesusahan. Mikir terus ya, ngapain saya ini apa? Kerja cuma dapat segini ya gajinya. Padahal yang pengangguran masih apa? Banyak. Kok nggak disyukuri? Ya, sekali lagi kata beliau, kalau sudah nggak ada rasa syukur, yang ada keluh kesah, yang ada stres, yang ada frustasi. Na'udzubillah min dzalik. Wal husnud daim wa tasakhut lima huwa fi minal khair. Wa adam ridha billah rabban wa mudabbira. Dan tidak ada keriduan kepada Allah sebagai Rabbnya, sebagai pengatur alam semesta ini. Wa dzalika dhararun fid dini wa dunya wa khusran mubin. Dan ini akan memadaratkan agamanya, dunianya, dan dia akan jatuh ke dalam kerugian yang nyata. Apalagi tadi sudah tahu akidah sahihah, namun ketika ekonomi seret, kembali kepada ajaran nenek moyang, menyembah kepada selain Allah, kembali kepada kesyirikan, naudzubillah min dzalik. Ini kalau sudah tidak bersyukur, berbahaya sekali. Makanya sering kita sampaikan, banyak di antara orang-orang kita kadang dulunya katanya dia Ustadz, ini berapa kali ada yang curhat demikian, Ustadz saya dulu sebelum ikut dakwah salafiyah proyek saya lancar, saya punya ini punya itu. Sekarang saya kok ketika ikut dakwah salafiyah proyek apa? Seret, musibah banyak. Naudzubillah min dzalik. Sebetulnya dia harus merasa nikmat yang paling utama, nikmat tahu al-haq, mengikuti al-haq. Dunia ini kata Rasul SAW, dunia mal'una, dunia terlanat. Ngapain apa? Kita merasa kayaknya musibah itu kalau mendapatkan apa? Kebenaran. Naudzubillah min dzalik. Maka seorang muslim muslimah harus merasa apa? Yang paling besar daripada nikmat Allah, nikmat hidayah, nikmat al-aqidah dan at-tauhid. Wa'lam anna man tafakkara fi katsirin atau fi katsati ni'amillah wa tafattana li ala illahi dhahira wal batina wa annahu la wasila ilaiha illa mahdhu fadlillah wa ihsanihi wa anna jinsan min ni'amillah la yaqdir ala ihsa'i wa ta'dadihi fadlan an jamil ajnas fadlan an syukriha fa inna yatar ila i'tiraf bitam bin ni'am. Ketahuilah, barang siapa yang merenungkan banyaknya nikmat Allah, kenikmatan-kenikmatan Allah yang zahir maupun yang batin, dan bahwasanya itu semuanya nikmat dari Allah, hanya Allah yang memberikan, yang menganugerahkan kepadanya, bukan karena kecerdasan kekuatannya, maka sekali lagi ini akan mengantarkannya kepada meyakini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita la haula wala quwata illa billah wa kasratis sana 'ala Allah, dan itu akan banyak mengantarkan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul ketika diberikan musibah tetap memuji Allah dengan mengatakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Bahkan musibah itu akan bisa menjadi nikmat kalau kita apa? Tahu musibah atau dibalik musibah ada banyak hikmahnya. Bisa menghapuskan dosa, bisa menambah pahala, bisa mengingatkan kita kepada at-taubah yang nasuha dan sebagainya. Wa yastahi min rabbi an yasta'in bi syai'in min ni'amillah ala ma la yuhibbu wa yarda. Kalau dia sudah tahu nikmat ini dari Allah, dia malu kalau menggunakan nikmat itu bukan kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dia diberikan mata. Dia malu kalau nikmat mata ini dia pergunakan untuk di jalan yang haram. Dia tahu harta itu nikmat dari Allah, maka dia malu kalau digunakan harta itu untuk di luar jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aujaba lahul haya' min rabbih alladhi huwa min afdali syu'abil iman. Rasa bersyukur kepada Allah ini mengantarkan, mewajibkan dia untuk merasa malu kepada Allah, yang mana rasa malu merupakan cabang iman yang paling mulia di antara cabang-cabang keimanan. Fastahya min rabbi an yarau haitsu naha. Dia malu kalau Allah melihatnya dalam keadaan dia melanggar perintahnya, melakukan larangannya. Yang terakhir, walamma kana ala syukri madar khairi wa unwanhu qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu,
dikarenakan bersyukur merupakan poros kebaikan dan tanda kebaikan, maka Rasul pun berkata kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku mencintai wahai Mu'ad, fala tada'anna antakula dubura kulli salatin maktubah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Maka Rasul pun mengajarkan Mu'ad bin Jabal doa zikir selesai salat fardu, ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ya, intinya kita tidak mungkin bisa bersyukur kepada Allah kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata sebagian ulama, rasa syukur kita kepada Allah perlu juga disyukuri. Paham ya? Kita bisa bersyukur kepada Allah, itu nikmat dari Allah, maka rasa syukur ini perlu untuk juga disyukuri. Artinya terus untuk apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaqul, Rasul pun pernah berkata, Allahumma ja'alni laka syakaran, laka dzakaran. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa bersyukur kepadamu, yang senantiasa mengingatmu. Allahumma ja'alni a'dhama syukrika wa aktsara dzikrika wa atba' nushika wa ahfad wasiyata. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang paling bersyukur kepadamu, yang paling banyak mengingatmu, yang paling banyak mengikuti petunjukmu dan menjaga wasiatmu. Wa qad tarafa a'dhamu syakirin bil ajaz an syukri ni'amillah. Dan Nabi kita Muhammad SAW meskipun adalah orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah, tetap masih belum bisa maksimal. Ya, apalagi kita. Rasul pernah bersabda, la uhsi tsanan alaik. Ya Allah, aku tidak bisa untuk maksimal memuji dirimu. Ka anta kama asnaita ala nafsik. Engkau seperti yang puji dirimu dengan pujian-pujian tersebut. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang bersabar dan bersyukur dan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk di meja ini di kertas. Ustadz, apakah ada tuntunan syariat tentang mengunjungi atau bertamu ke rumah teman yang pulang dari umroh atau haji? Ya, secara syaratnya tidak ada, ya, harus ataupun disunahkan, apalagi dengan keyakinan, karena orang yang baru haji atau umroh ditempeli oleh doanya mustajab berapa hari. Ada dalilnya. Ya, jangan khurafat, ya, jangan mengada-ada dalam urusan agama. Itu yang pertama, jadi tidak ada. Ya, sebagaimana orang datang, ya, istilahnya sudah lama nggak ketemu, kita kunjungi, tidak ada masalah, tidak ada ta'abudan, ya, dalam rangka apa? Ya, beribadah kepada Allah dengan mengunjungi khusus, ya, setelah pulang dari apa? Haji atau umrah. Bahkan mohon maaf, kadang ada sebagian kebiasaan yang justru malah merepotkan orang yang apa? Baru pulang haji, capek, betul lah. Ada yang nggak capek pulang haji? Demikian pula umroh. Itu datang satu bis, ya sudah apa? Ya otomatis, ya kecapeannya belum selesai ditambah dengan apa? Ya nyogati satu bis itu gimana? Ya. Kemudian juga ya terbebani dengan bawa oleh-oleh satu. Naudzubillah, ini kebiasaan yang tidak selayaknya. Ya, sekali lagi sudah nggak ada syariatnya, menyusahkan lagi. Paham dong? Ya. Bahkan kadang karena kebiasaan seperti ini sebagiannya setelah pulang dari haji atau umrah nggak langsung pulang ke rumahnya. Standby dulu di kota lain istirahat. Kenapa? Karena terbebani, kalau langsung pulang capeknya berlipat. Sampai demikian nggak berani pulang ke rumah. Itu ada, ya. Ini sekali lagi kebiasaan yang tidak selayaknya untuk dilestarikan, harus diluruskan. Ya, kasihan, ya, mereka capek masih, ya, dalam perjalanan atau setelah perjalanan, as-safar atau minal adab, ditambah beban seperti itu. Bahkan mohon maaf, ada juga cerita. Ada orang dikasih hadiah umroh, orang yang istilahnya nggak punya lah. Sebetulnya kan malah senang, ya. Tapi kadang kepikiran dia. Karena apa? Oleh-oleh untuk apa?
Nah, itu tamunya lebih banyak daripada hadiah. Ini kebiasaan yang tidak perlu dilestarikan. Ya kalau mau nyambangi ya nyambangi, jangan sampai tadi jadikan kebiasaan yang akhirnya membebani orang yang baru pulang tadi. Ya, ada pertanyaan, apa termasuk memutus silaturahim dan gimana solusinya? Ketika menikah diikuti ipar laki dan perempuan yang buruk akhlak dan buruk lisannya. Ketika sudah punya anak, menjauhkan dengan saudara ipar tersebut, apakah berdosa karena berpikir mudarat lebih besar? Karena ipar tersebut tidak kunjung berubah dan malah lebih buruk jika saat akal sabar atau diam, dengan tingkah lakunya semakin kesini malah menjadi-jadi sehingga takut menular keburukannya. Ini saya nggak tahu apakah makna diikuti ini maksudnya satu rumah. Ini nggak selayaknya. Ya, alhamu al-maut. Ipar itu adalah kebinasaan. Ini berbahaya. Yang pertama seperti itu harus pisah. Kalau bisa rumah. Dan itu tidak bukan bentuk memutuskan tali silaturahim. Namun memang yang Rasul ajarkan demikian untuk berhati-hati. Jangan sampai satu rumah dengan ipar-ipar dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kalau yang dimaksud itu mungkin dekatan rumahnya atau mungkin sering datang mengunjungi atau mungkin suaminya sering ke tempat itu, namun ucapannya sangat mengganggu, sangat kotor atau sebagainya, diminimalisir dan kalau bisa tetap watawasobil haq watawasobi as-sabar, meskipun pahit namun kulil haqqa walau murran, katakan hak meskipun pahit rasanya, dan minta kepada suami misalnya untuk menasihati adiknya yang laki atau perempuan agar menjaga lisannya, dan kalau bisa tetap mendoakannya dengan kebaikan, dan itu insya Allah tidak memutus silaturahim. Demikian pula ketika sang anak tidak sering dibawa ke tempat ipar tersebut, artinya diminimalisir mungkin dulunya seminggu sekali, sekarang mungkin 1 bulan sekali, minimal tadi tidak terpengaruh dengan ucapan ataupun perilakunya. Masih ada 5 menit, kalau mungkin ada yang mau tanya atau nggak ada, silakan Pak. Kemampuan kita itu sangat kecil, dan yang saya tapi bolehkah kita memohon yang tinggi terus? Oh iya. 6. Pertanyaannya sudah bisa kita tangkap. Intinya kita dengan keminimalan ibadah, amal soleh, ilmu dan sebagainya, bolehkah kita minta surga yang paling tinggi? Sangat amat boleh. Karena Rasul SAW mengatakan, idza sa'altumullaha fas'alu firdausa fa innaha a'lal jannah. Kata Rasul SAW, kalau kalian memohon kepada Allah, mohonlah surga firdaus, karena itu adalah surga yang paling tinggi. Rasul yang memerintahkan, Rasul yang menganjurkan. Kita boleh untuk berharap yang lebih daripada amal. Jangan sampai seperti sebagian kelompok, ya Allah, aku tidak layak untuk masuk surgamu. Ini ucapan yang sangat menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Bahkan mereka mengatakan, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu mengharap surgamu, jangan aku masukkan ke dalam surgamu. Ya Allah, aku kalau beribadah kepadamu karena takut nerakamu, masuklah aku ke dalam nerakamu. Kalau dikabulkan baru tahu. Na'udzubillahi min dzalik. Minta surga yang paling tinggi, kata Rasulullah SAW. Baik, saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, besok jangan kesini lagi loh ya. Iya. Minggu depan lagi hari Selasa. Nah, wallahu a'lam.